Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fakta Presisi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, saya Yahya, di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 22 September 2025. Saya sedang berada di Rageman Resto Kuningan, Jawa Barat, yang mana pada kesempatan hari ini PWI Provinsi Jawa Barat tengah mengadakan kegiatan OKK. Untuk itu ya, saya atau kami akan coba mengikuti tentang jalannya kegiatan yang akan berlangsung pada kesempatan siang hari ini. Ada banyak sekali ya peserta yang sudah mendaftarkan untuk bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan siang hari ini, bukan saja dari Kabupaten Kuningan, akan tetapi dari beberapa kabupaten lainnya seperti yang telah hadir tadi. Kami menyaksikan sendiri ada perwakilan dari kota Cirebon, Subang, ada juga dari Karawang, Bandung ya. Untuk itu saya ajak kepada Anda para pemirsa, mari kita ikuti secara bersama-sama. Gimana? Itunya ada, udah filenya udah ada. Baik pemirsa, saya sedang bersama Sekretaris PWI Kota Cirebon dengan Kang Arif. Ada berapa peserta kira-kira Pak Arif yang bisa hadir di kegiatan OKK pada hari ini? Untuk kegiatan hari ini dari Kota Cirebon ada 8 orang. 8. Ya, 8 orang, semua dengan rekom dari Ketua PWI Kota Cirebon. Dan insya Allah dari 8 orang itu semuanya akan hadir dan mengikuti sesuai dengan petunjuk dari PWI Kuningan. Berarti itu sudah fix, artinya persyaratan semuanya sudah lengkap? Sudah. Baik persyaratan secara fisik, berkas kita sudah serahkan, kemudian secara file kita sudah kirimkan kepada panitia PWI Kuningan. Ya, terima kasih banyak Kang Arif ya atas waktunya. Ya. Demi bangsa, demi negara, kebebasan jelas berpendapat dengan tanggung jawab undang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kuningan, Bapak Haji Dian Rahmat Jaguar, yang diwakili karena beliau masih ada acara katanya di daerah Ciberem, tapi insya Allah siang akan datang. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kuningan yang diwakili langsung oleh Pak Mugiono, terima kasih Pak kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Dandim Kuningan yang diwakili oleh Bapak dan Ramil Cigugur, Bapak Malik, terima kasih Pak. Selama pelatihan ini saya berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti setiap sesi dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Jangan sungkan untuk bertanya kepada para peserta, berdiskusi dan menyampaikan pendapat agar ilmu yang didapat nantinya bisa maksimal. Manfaatkanlah setiap kesempatan ini untuk belajar, berinteraksi, dan membangun jaringan dengan rekan-rekan sesama calon wartawan. Kami sebagai panitia telah berusaha keras untuk menyiapkan acara ini sebaik mungkin, namun kami juga menyadari bahwa mungkin masih ada kekurangan dalam berbagai aspek. Untuk itu
kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, mari kita jadikan momen pelatihan ini sebagai titik awal untuk menciptakan generasi wartawan yang cerdas. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat orientasi kewartawanan dan keorganisasian Jawa Barat. Alhamdulillah bertempat di Kabupaten Kuningan. Agenda orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK PWI Jawa Barat yang digelar hari ini di Kabupaten Kuningan merupakan momen persatuan, Pak, setelah pasca Kongres PWI yang digelar pada tanggal 29-30 Agustus 2025. Satu kebanggaan bagi kami, khususnya PWI Kabupaten Kuningan, menjadi tuan rumah OKK Perdana. Maaf, saya lupa menyebutkan tadi ya, di sini juga hadir Pak peserta OKK dari beberapa daerah. Di sini ada Ketua PWI Karawang yang membawa pesertanya 7 calon anggota PWI peserta OKK. Juga hadir dari Ketua PWI Kabupaten dan Kota Cirebon, juga membawa pesertanya sekitar ada 5 Kota Cirebon dan juga 5 dari Kabupaten Cirebon. Juga dari peserta Kabupaten Ciamis juga hadir. Terima kasih telah datang untuk menjadi peserta OKK di Kabupaten Kuningan. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia OKK yang telah berjibaku mempersiapkan segalanya dari mulai pemberkasan juga mungkin sampai terlaksananya ke acara hari ini. Juga Pak Yayat, ini adalah anggota PWI yang selalu berkartu muda ini Pak Yayat. Dari dulu kartunya muda terus, nggak tahu nih kapan tuanya ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak mengurangi makna kita bertemu pada hari ini. Bapak Ibu saya hormati, saya dulu mantan humas, Pak Wakil Ketua, 3,5 tahun dengan kawan-kawan wartawan. Saya bisa jadi bupati, jadi sekda, jadi kadisdik dulu karena dibesarkan oleh teman-teman pers. Ya. Sampai hari ini saya sangat berhitung, sahabat ini saya sangat memahami tugas, fungsi teman pers seperti apa, terutama wartawan. Ya terima kasih. Hari ini saya kira sebuah kegiatan yang bermanfaat dan bermakna, tidak hanya bagi teman pers juga, tapi bagi kita semua. Ya. Bapak, Ibu, kawan-kawan yang saya banggakan, jadi kita hari ini menghadapi suatu situasi kondisi yang disruption yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Saya kelahiran 55 tahun yang lalu, 56 tahun yang lalu, mungkin sama dengan teman-teman yang ada di hadapan saya. Kita setelah mengalami 3 fase peradaban sebetulnya. Dulu kita mesin tik, sekarang berubah jadi TED. Dulu kita tentang berbicara surat, sekarang WhatsApp. Ya. Dulu kita berbicara interkom, sekarang internet. Ini sebuah lompatan-lompatan besar. PWI bukan hanya menyebarkan berita, tapi menyalakan semangat kebangsaan agar tetap menyala di setiap hati rakyat Indonesia. Ya. Jadi saya kira kawan-kawan PWI kewartawanan menjaga kebenaran dan demokrasi. PWI selalu menjaga persatuan bangsa. PWI pendorong literasi dan edukasi tentang kewartawanan. Jadi ini sangat penting buat kawan-kawan semuanya, bahwa tidak mudah kita punya KTA PWI. Setelah masuk saya ingatkan, jaga integritas, jaga kejujuran, jaga amanat. Insya Allah hidup berkah selama dunia akhirat. Dan saya juga Pak Ketua Teh Nunung, saya juga sebagai anggota DPR RI
saya bekerja seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Saya digaji oleh rakyat, saya harus berbuat buat rakyat, karena apa? Termasuk tolong bantu kawal program-program saya. Saya Teh Nunung dari Komisi 12, bukan dari Komisi 9, program SDM, kemudian Kementerian SDM, Lingkungan Hidup, dan Kementerian Investasi. Saya bawa program, salah satunya listrik untuk masyarakat kurang mampu. Ada kurang lebih sekitar 4.200. Tolong untuk dapil saya, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, beritahu kalau ada masyarakat yang tidak mampu untuk menyalurkan listrik ke rumah, entah musola, yayasan, atau apa, kasih tahu. Saya jamin gratis, tidak dipungut sepeser pun. Ya. Yang kedua, saya juga di Badan Anggaran dapat program Rutilahu, rumah tidak layak huni. Ya, kurang lebih sekitar 1.500 rumah. Ya, satu rumah kurang lebih sekitar 20 juta. Saya sampaikan, tidak boleh saya maupun tim saya mengutip sepeser pun, karena itu adalah hak rakyat. Tolong teman-teman media dikawal dengan baik, maupun program-program saya untuk infrastruktur, untuk kesehatan, kita kawal bersama-sama. Jadi ini OKK yang paling semangat, karena ada 5 jutaan itu. Itu pidato beliau dibikin beritanya, itu dibikin yang bagus, tapi bukan muji-muji ya. Dan harus dikonfirmasi juga, siapa yang bisa menulis, itu sebenarnya senjata wartawan, Pak. Wartawan senjatanya 3, bertanya, menulis, klarifikasi. Kalau itu nggak punya senjata, ya jangan jadi wartawan. Kadang-kadang ada sumber berita, jumpa pers, siapa yang mau bertanya? Nggak ada satupun wartawan yang bertanya, ini wartawan atau humas gitu. Wartawan itu secara teorinya bertanya. Ada sesuatu yang harus ditanyakan. Kalau Anda ingin bertanya, berarti Anda harus punya wawasan gitu. Kalau orang yang tidak punya wawasan nggak bisa bertanya. Saya di wartawan ekonomi dulu Pak, hampir 20 tahun. Sebelum saya ke lokasi jumpa pers atau ketemu sumber berita, itu riset dulu Pak. Riset data segala macam. Jadi pertanyaan itu tidak pertanyaan bodoh gitu kan. Asal-asalan. Atau ada juga wartawan yang cuma begini nih, mukanya kemana, tipnya ke mulut orang gitu. Nggak nanya. Nah nanti di OKK ini, Anda kalau ingin gabung dengan PWI, Anda harus jadi wartawan. Salah satunya bertanyalah kepada narasumber itu. Kemudian menulislah yang benar. Saya itu uji kompetensi wartawan dan sekarang berhenti Pak Danang. Aduh, kenapa saya jadi malu Pak? Ada wartawan 15-16 tahun ngaku jadi wartawan, ikut uji kompetensi wartawan, disuruh bikin berita sama saya, bikin judul aja salah, bikin berita salah, ini gimana nulisnya? Bayangkan ada bupati, ada Pak Kajati, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, dikelilingi oleh wartawan yang sebenarnya nggak bisa menulis. Itu bahaya itu, dan anggota PW itu tidak boleh nggak bisa menulis berita. Ini tolong, siapa yang nguji nulis berita? Pak Tantan atau Pak Bu Ati ya, Bu Ati ini penguji UKW terkenal paling galak. Bu, saya pesan kalau di antara peserta ini yang nggak bisa nulis berita, jangan dilulusin. Dan yang terakhir itu klarifikasi. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda tanya, apa yang tulis harus dicek dulu, bener nggak ini? Ini kan sekarang tuh ada wabah di pers itu ya, di dunia jurnalisme itu, copy paste gitu. Jumpa pers di mana? Ya perwakilannya kamu titip apa? Dulu mah titip tape gitu. Perekam, alat perekam. Yang perginya 2 orang, rekamannya banyak gitu. Dibagi-bagi. Kalau sekarang tuh di copy paste di email. Dan yang paling males sekali tuh sekarang tuh copy paste dari media sosial. Wartawan macam apa yang seperti itu gitu.
Di media sosial ramai, oh udah kita ambil, kita bikin berita, nggak diklarifikasi. Anggota PWI tidak boleh seperti itu, kalau nggak kita pecat. Nggak boleh. Media sosial itu sumber berita, betul. Tetapi wartawan itu mengklarifikasi, memverifikasi. Saya dengan pihak dari Pak Kapolri ya dulu, kemarin lah, waktu kerusuhan Pak. Perang kita itu dengan media sosial Pak. Pak Hilman bagaimana ini? Sampai saya mengedarkan surat ya ke semua ketua dan anggota. Anda harus balik lagi ke kode etik jurnalistik untuk menulis berita. Untuk menegakkan Indonesianya. PWI itu ada I-nya Indonesia. Ketika Indonesia lahir beberapa bulan kemudian PWI lahir. Dan PWI itu selalu beriringan dengan NKRI. Menjaga NKRI. Waktu kemarin saya dengan pihak kepolisian bergandengan tangan, Pak ini bagaimana ini kerusuhan ini, media sosial seperti ini. Wartawan harus mengklarifikasi informasi-informasi itu. Kita bahu-membahu sampai malam Pak. Itu yang disebut kemitraan gitu. Dan ingat, PWI itu punya nama besar. Jangan sampai diruntuhkan oleh anggotanya yang tidak menegakkan kode etik jurnalistik. Membikin berita bohong, membikin berita fitnah, berniat busuk. Bangun tidur itu udah bangun, wah ini gua hajar nih, saya bikin berita. Nggak boleh. Nanti semua itu akan diterangkan di orientasi ini oleh teman-teman senior kita, pengurus PWI. Di sini ada Pak Danang di senior. Pak Danang saya nitip ya. Calon anggota di kita itu harus punya wawasan keorganisasian dan kebangsaan. Betul kata Bapak Adrian, Pak Rohmat ya. Kalau nggak bahaya Pak. Ini kita ngomong dengan Pak Agus Subianto dulu. Saya sering golep Pak dengan Pak Panglima dulu waktu masih di Pangdam. Pak Hilman, perang asimetris itu nanti tidak lagi dulu perang peluru. Diawali dengan informasi dulu, kekacauan informasi. Siapa yang bisa menjaga itu? Nah, PWI itu ada 30.000 wartawan. 20.000-nya itu sudah anggota biasa tuh ini dari di Jawa Barat itu yang udah anggota biasa itu udah lulus uji kompetensi waktu baru 800 ya Pak Ari ya. Dari 2.000 itu baru 800 Pak. UKW itu memang susah gitu ya. Tetapi itulah standar-standar. Anda ditarik lagi dari lapangan, duduk lagi di meja, ditanya lagi soal undang-undang pers, kode etik jurnalistik, menulis berita, menulis judul segala macam. Balik lagi ke dasar. Banyak juga yang tidak lulus ternyata. Nah teman-teman, selamat datang di organisasi PWI, organisasi ini berisi besar. Bahwa PWI Kuningan tidak ada dualisme, kita semua guyup. Dan itu sampaikan, termasuk susunan kepengurusan dan jumlah seluruh anggota PWI Kuningan ini. Insya Allah nanti segala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PWI Kuningan ini bisa terrealisasi dengan baik dan bisa pemulihan kebersamaan dan persatuan PWI Kuningan ini bisa terjaga dengan baik. Itu adalah poin-poin mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini saya kira sangat bermanfaat sekali untuk rekan-rekan yang baru gabung di PWI tentunya. Nah, langsung saja berikutnya, ini tidak kalah pentingnya ya. Tadi juga kaitan dengan teknik menulis berita yang baik dan benar itu seperti apa sih? Terkadang ada yang dari atas 30, kemudian kode etik wartawan PWI yang isinya 17 pasal. Jadi ada kode etik jurnalistik, ada kode etik PWI. Tapi secara umum kode etik yang berlaku secara umum itu kode etik jurnalistik. Nah, PWI itu punya kode etik tersendiri. Kode etik PWI itu 17 pasal. Kalau kode etik Dewan Pers berapa? 11. Kok sebetulnya sudah nggak itu OKK ini udah tahu nih gitu. Kemudian pedoman penulisan Dewan Pers harus
itu adalah informasi. Informasi tidak melalui proses jurnalistik. Kalau teman-teman di media online itu melalui proses jurnalistik. Kalau informasi siapapun bisa membuat. Hoax itu bukan berita, tapi informasi. Berita itu ciri-cirinya ini, fakta dan data. Ini penting ya. Karena tantangan kita hari ini tuh tantangannya digital. Karena pesaing kita ini sekarang sudah bukan lagi orang per orang. Dalam arus gelombang informasi, PWI jaga mutu profesi, berasaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa. Persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara. Kebebasan jelas, berpendapat jelas, tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan pendukung kita. Jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita. Dalam masa kemajuan dunia, kita juga membangun bangsa. Baik, pemirsa, itu tadi kegiatan kami dalam rangka meliput jalannya kegiatan OKK yang diselenggarakan oleh PWI Provinsi Jawa Barat. Dari Rageman Resto Kuningan, Jawa Barat, saya Yahya melaporkan untuk Fakta Presisi Kuningan.